Syirik itu bisa membatalkan keislaman gitu. Bisa pula membatalkan amal ibadah gitu. Selama ini kita beribadah, solat, puasa, yang wajibnya, yang sunnahnya, zakatnya, sedekahnya. Gara-gara perbuatan syirik itu bisa membatalkan ibadah, amal ibadah yang kita. حي على الصلاة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau ya di sana? Ini ngirim pesannya. Apa pesan itu? Ini ngirim ke kontak. Tidak banyak kontak. Yo, semakin banyak kan semakin elok kirim pesan ini. Oh, jadi pesan tuh dikirim ke segala kontak. Iyo. Untuk apa di sana? Ini katanya amanah dari Ah. pesan ini yang ngatur Apa itu? kalau tidak dikirim, Hmm. kirim ini minimal 10 orang. Kalau tidak dikirim akan ada kesialan dengan menimpa kita. Kalau kita kirim ini kita dapat kebaikan, rezeki berlimpah. Kan Oh. elok kita ngirim ke banyak orang. Apa pula percaya dengan pesan itu? Kalau kayak kirim dapat keberuntungan, tidak ngirim sial. Tidak boleh percaya ke pesan itu. Iya Sana. pula, tak boleh percaya. Tulisan Arab ada di sini. Tulisan Apa Arab. pula hubungan dengan tulisan Arab? Tidak cuma tulisan Arab itu bergantung ada hadisnya. Dia orang atau ini bahasa Arab ini tanda unian, tidak nyangkut aku. Oh, tidak, itu namanya dalam Islam tuh tetayur. Tidak boleh percaya ke situ. Kalau ada hadis baru kita percaya. Kalau kayu tidak percaya itu termasuk syirik. Sana. Apa pula syirik itu? Syirik itu nyembah patung. Nyembah patung itu baru syirik. Ini ngirim pesan tidak syirik. Kalau kayu tidak percaya itu syirik, kamu kita tanya ke Buya. Apa dia percaya tu tak? Itu tidak boleh. Mau kita tanya ke Buya ya. Kamu lah itu tu. Ayo, mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya. Tadi aku miliknya kan, mimaknya tuh. Nyo megang HP, musik HP aku tanya. Piyo musik HP. Ini aku lihat pesan nih. Pesan ngato kalau ngirim ke berapa kontak nih di HP ada keberuntungan. Kalau Kalau serius masalah nih, duduk. Itu gimana tuh Buya? Itu ada dalam pesan tuh ngato. Aku nyimak di dia tuh kawan aku nih. Kalau ngirim ke kontak lain banyak kontak, semakin banyak kontak tuh dapat keberuntungan. Kalau dah ngirim akan tertimpa kesialan. Apa termasuk syirik? Ada syirik itu kalau nyembah patung tu ya syirik. Ini ngirim pesan tidak syirik. Tenang kayo, kita tanya ke Buya. Buya ada sini. Buya. Jelasannya Buya. Jadi paham aku. Itu nama istilah Hang Minin itu pesan berantai. Kalau ngirim 10 pesan ini ke orang dapat rezeki gitu. Nah, rezeki itu bisa dalam waktu yang cepat. Tapi kalau tidak dikirim bisa dapat musibah. Iya Benar itu, udah. Ya. Itu dalam Islam namanya tatayur. Tayyarah. Apa itu? Menganggap kesialan dan juga adanya manfaat tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahagian dari syirik besar. Ya, ini syirik model baru kata orang ini. Syirik kalau kita itu banyak bentuknya tuh pesan-pesan tuh. Ada yang ngirim pesan bahkan tidak tanggung-tanggung menyebutkan nama bertemu dengan mimpi, dalam mimpi bertemu dengan Rasul. Ada juga orang yang dalam pesannya itu tidak tanggung-tanggung menyebutkan asma Allah. Banyaknya. Siapa yang menyebutkan asma ini sekian, kemudian membagikan kepada orang lain, ini amanah, kalau tidak dibagikan nanti kualat, nanti sial. Itu banyak model-modelnya. Itu syirik model sekarang.
Jadi model ini, kita selaku umat Islam ini, kalau ada bertemu dengan pesan-pesan model itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus pesan. Jangan dibaca lagi. Kalau sempat pun kita terbaca, ada kata kuncinya dewa, sebarkan sekian, dapat pahala sekian, dapat rezeki sekian. Kalau tidak, dapat bala, dapat sial. Cara kita, ya kita hapus langsung lah pesan itu. Yang kedua, jangan kita abaikan. Yang kedua, jangan kita abaikan ini supaya tidak tersebar. Tidak tersebar ke seluruh umat. Kesyirikan model seperti ini. Jadi dengan cara menghapus tadi dan tidak kita hiraukan lagi. Jangan pula kita hapus, kita masih mikir-mikir. Jangan tadi. Jangan iyo nanti. Itu kan? Itu termasuk ke dalam kesyirikan juga. Maka bertakwalah kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang terjadi itu atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semua apa yang terjadi, baik itu sial ataupun manfaat, semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena banyak bentuk-bentuk kesyirikan pada masa Rasulullah itu juga hampir sama dengan yang terjadi pada masa sekarang ini. Cuman bentuk model sekarang ini model baru. Kalau zaman Rasul, zaman jahiliyah itu ada namanya tatayyur. Orang mau keluar rumah itu lihat burung terbang dulu. Tatayyur itu asal katanya dari tayyarah, burung. Dilihatnya ke kiri, ke kanan. Kalau ke kiri tak jadi, dia pergi. Kalau ke kanan jadi misalnya. Itu seolah-olah dia mencari nafkah hari itu tergantung dengan burung tadi. Kalau burung tadi ke kiri, berarti tidak ada nafkah di hari itu, tidak ada rezeki di hari itu. Tapi kalau burung itu ke kanan, baru dia keluar untuk mencari rezeki. Jadi seolah-olah yang mendatangkan rezeki itu adalah seekor burung. Ini tidak boleh. Sama dengan pesan tadi. Itu model baru sekarang. Ada puluh orang atau nabrak kucing. Pernah kita dengar tak? Itu. Nabrak kucing harus kita kubur. Harus kita ambil baju dalam kita tuh untuk jadi kapannya, dikubur biar apa? Motor yang kita bawa, mobil yang kita bawa selamat. Tapi nabrak orang tadi, itu bahaya. Dia lebih berharga pula binatang daripada manusia ya. Iya, lebih berharga nyawa kucing daripada nyawa manusia. Padahal seharusnya terjadi kecelakaan atau tidak terjadi kecelakaan, musibah ataupun sial, kebaikan ataupun manfaat, semuanya datang dari Allah. Itu intinya dari apa yang kayu nanya berdua tadi. Berarti tidak ada hubungan dengan keberuntungan, kesilaan, dengan pesan itu tidak ada dengan kita, tidak ada hubungannya. Semuanya tergantung Allah. Izin Allah Tabaraka. Atas izin Allah. Itu intinya. Itu termasuk syirik tuh ya. Langsunglah dihapus pesan tuh. Jangan diabaikan pesan tuh. Ya. Udah tahu? Ya, mina kalau paham berarti itu syirik ya. Ya. Jangan lagi diulangi. Ya, mina kalau tahu dak bagaimana. Hukumnya lah jelas tak? Ya, jelas syirik. Hukum syirik itu mana sih dia? Syirik itu bisa membatalkan keislaman gitu. Bisa pula membatalkan amal ibadah gitu. Selama ini kita beribadah, solat, puasa, yang wajibnya, yang sunnahnya, zakatnya, sedekahnya, gara-gara perbuatan syirik itu bisa membatalkan ibadah, amal ibadah yang kita kerjakan. Bahaya syirik itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi syai' wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tak ada maaf bagi orang berbuat syirik itu. Kecuali apa kata Allah? Dan mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Maka berhati-hati dengan dosa syirik. Ini dosa besar. Orang pelaku syirik ini tak ada niat, mungkin dia tak ada kemungkinan lagi dia masuk ke dalam surga. Tak pasti masuk neraka. Auzubillah min.
tadi. Jadi pesan yang kita anggap sepele tadi besar dampaknya ya. Besar dampaknya. Makanya harus kita hapus dan kita jangan abaikan, tapi tetap kita tidak menjadikannya itu sebagai hal yang bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa mendatangkan mudarat. Jadi dengan kesyirikan. Tahu kita. Paham ya? Alhamdulillah paham. Terima kasih Nak Buya atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pamit dulu. Iyalah. Masya Allah. Dak corona harusnya kayo. Tidak. Alhamdulillah. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم